Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di pagi hari saya mau memanaskan mobil untuk nanti dipakai oleh istri berangkat kerja. Ya, pada pagi hari ini sepertinya normal-normal saja begitu ya. Oke, kita lanjut start mobil. Dan ternyata dia tidak mau, saudara-saudara. Umur mobil ini 1,5 tahun semenjak keluar dari dealer, dan saya curiga akinya sudah mulai soak begitu ya. Saya sudah melihat beberapa tutorial di YouTube untuk memperbaiki aki yang soak untuk sementara, yaitu menggunakan membilas ya, dibilas terus lalu ditambah dengan Bodrex. Jadi video ini adalah sebagai pembuktian apakah dengan treatment tersebut aki bisa kembali lagi digunakan. Oke, yang pertama adalah lepas aki. Video kan? Udah. Nah, ini kalau ngelepas deh, kalau ngelepas aki tuh. Nah, ini dia aki sudah kita lepas dari tempatnya. Kita nanti akan lepas ya. Sambil menunggu air mendidih, teman-teman bisa bersihkan kompartemen atau tempat untuk menempatkan aki ya. Jadi dibersihin aja. Nah, air sudah mendidih, kita bawa ke lokasi. Tuh. Lihat artinya. Kita buang dulu ya, Dek. Wow. Kosong. Setelah kosong, kita isi air panas. Hati-hati lo ya. Panas.
dulu ya. Pakai kain kalau panas. Kain. Ya. Salah satunya bocor Mana? tadi kayak ceklik gitu. Udah nggak ada. Ini kita guncang-guncang biar bersih. Kita balik. Guncang-guncang lagi deh. Terus buang. Nah, pas buang kamu mundur sedikit ya, karena airnya panas. Op. Yes. Tuh, hitam tuh guys. Ulang lagi deh. Ulangi membilas dengan air panas sampai air yang kita masukkan ke dalam aki lalu kita buang sudah terlihat bersih. Ini sangat bergantung sekali dengan tingkat kotornya dari elemen yang ada di dalam aki. Dalam hal ini, pada percobaan yang saya lakukan ini, saya sampai 5 kali untuk membilas menggunakan air panas dan masih belum terlihat bersih, sehingga saya tambah dengan membilas menggunakan air dingin juga 5 kali. Di setiap pembilasan kita lakukan dengan menggoyang-goyang atau mengguncang-guncangkan akinya agar kotoran-kotorannya bisa rontok dan bisa keluar nantinya. Ya, nampak sekali di sini teman-teman, kalau teman-teman melakukan ini sama seperti saya sampai 10 kali pembilasan begitu ya. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan begitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, mau irit ya harus kerja keras begitu ya. No pain no gain istilahnya ya.
Agar lebih jelas, saya akan tuang air akinya ke dalam wadah yang terang gitu ya, warnanya terang, sehingga nanti terlihat apakah masih kotor atau sudah bersih. Ya, ini saya tuangkan ke dalam wadah dan ternyata masih kotor ya teman-teman ya. Pada pembilasan ke-6 ini saya menggunakan air dingin karena air panas saya sudah habis, tapi kondisi air bilasan masih terlihat kotor. Ya, mari kita lihat pembilasan air dingin ini apakah sudah bersih, dan ternyata masih kotor juga. Baik, pada pembilasan ke-7 apakah sudah bersih dan ternyata masih kotor juga, maka kita akan lanjut ke 8. Jangan lupa diguncang-guncang untuk merontokkan kotoran-kotoran yang masih tertinggal. Jadi bukan hanya kenangan saja yang ditinggalkan ya, tapi kotoran-kotoran juga harus kita rontokkan begitu ya. Oke, mari kita lihat. Ya, ternyata masih kotor di pembilasan ke-8 ini teman-teman.
luar biasa kotorannya berarti ya. Ini termasuk kotoran yang ngeyel ini teman-teman. Oke, jadi proses untuk pembersihan sudah selesai. Saya menggunakan air panas selama 5 kali 5 kali masuk, lalu kita goyang-goyang, kita buang 5 kali. Lalu untuk air bersihnya, atau bukan air bersih ya, air dinginnya juga kira-kira tadi 5 kali, harus 10 kali lah. Dan sudah terlihat lebih bersih karena juga saya cek pakai ember yang berwarna hijau terang begitu. Dan ini akan saya diamkan selama kurang lebih 4 jam untuk mengeringkan elemen yang ada di dalam. Jadi saya diamkan nanti 4 jam, lalu sambil menunggu 4 jam tersebut saya akan menumbuk obat Bodrexnya ya. Dan sekarang saya bersiap dulu, ini saya bersihkan dulu, saya kembalikan dulu alat-alat ini semua. Bodrex. Jadi dikira-kira saja untuk memasukkan Bodrexx ke dalam lubang-lubang ini, dikira-kira itu maksudnya diratakan begitu ya, pembagiannya diratakan. Jadi kira-kira saja. Nyala. Pada pengisian air aki zur ini saya mengisi secukupnya ya. Jadi antara batas yang bawah dengan batas yang atas, jadi di pertengahan begitu ya. Kalau terlalu penuh tidak baik. Kenapa? Karena nanti ketika kita melakukan pengisian kembali atau kita cas, air akan tumpah keluar ya, akan tumpah keluar. Tapi kalau kurang juga tidak bagus, nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, ini kita isi semuanya di pertengahan begitu. Setiap lubang kita isi air aki zur. Dan tadi kita isi dulu dengan Bodrexx di awal sehingga nanti bercampur begitu. Bercampur. Next step atau langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mencas ya. Jadi tadi aki ini sudah kita diamkan selama 4 jam ya. Kita keringkan selama 4 jam, lalu tadi kita tumbuk Bodrexx begitu, terus kita isi, dan ini kita isi dengan air aki zur. Langkah berikutnya adalah nanti kita akan mencas ya, mencas ulang. Anda kalau tidak punya alat cas di rumah, Anda bisa cas ke tukang dinamo atau ke toko aki begitu. Kalau saya dalam hal ini saya mencas ke tukang dinamo. Dan proses mencas kalau tidak
saya salah perkirakan, itu sekitar 1,5 jam saya cas di tukang dinamo. Ya, sambil menunggu hasil cas dari tukang dinamo selama 1,5 jam, dan ini sudah selesai. Coba starter. Seperti berapa sih voltasenya? 12,4. Sampai di sini saya mute untuk suaranya karena saya mencoba menyalakan audio ya, menyalakan musik begitu, daripada nanti kena copyright, sehingga saya mute dulu untuk suaranya. Nah, ini saya matikan audionya. Sudah, ternyata lancar jaya. Dah nyala. Oke, kalau kemarin sore kita sudah coba dan mobil sudah bisa start ya, pagi ini kita akan coba untuk start ya. Ini pagi hari ya, kita akan coba jam 6.13 ya pagi. Kita coba apakah yang kita lakukan kemarin pada aki kita itu ya, dengan treatment dikasih bodrek, dibersihin ke air panas, dikuras ke air dingin, ini berhasil nyala gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita injek remnya, lalu kita start. Alhamdulillah berhasil saudara-saudara. Lihat di pengukur, masuk voltase untuk pengisiannya 14,5, 14,4, 14,3. Bagus pengisiannya. Semoga awet. Ya, kita biarkan, kita panasin dulu mobil ini. Rencana mau dipakai. Ya, masih dingin. Rencana mau dipakai. Oke, terima kasih. Jadi begitu kesimpulan, apakah hoax memperbaiki aki yang soak? Saya rasa masih bisa, bukan hoax ya, masih bisa. Memang benar bisa. Bodrex itu memang benar bisa untuk memperbaiki aki yang soak. Cuma kalau untuk berapa lamanya aki ini bisa bertahan, ya saya nggak tahu. Kenapa? Karena ini baru pagi ini, baru 1 hari bisa untuk nyetater bisa. Tapi kalau mau tahu berapa lamanya, mungkin nanti akan saya kasih di kolom komentar. Oke, buat Anda yang
ada pertanyaan atau apa, sebisa yang saya tahu saya akan jawab, tapi kalau saya nggak tahu ya saya nggak akan jawab. Oke, tulis saja di komentar, dan kalau Anda merasa ini berguna, silahkan like ya, silahkan like. Kalau Anda merasa ini nggak berguna ya Anda dislike juga nggak apa-apa ya. Ya, kalau Anda ingin tahu informasi terkait dengan apa-apa yang saya lakukan, silahkan subscribe ya. Dan kalau ini untuk penting untuk teman-teman Anda, silahkan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.